Jadi, sebagai seorang muslim, taat kepada kedua orang tua bukan hanya etika kesopanan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Ramadan Berkah SDIT Insan Teladan dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kultum dengan tema berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Bagaimana caranya? Dan apa manfaatnya? Orang tua itu biasanya terdiri atas ayah dan ibu. Itu sebutan lain mungkin papa dan mama, abi dan umi. Mereka adalah orang yang melahirkan kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Dalam etika keislaman, ada yang disebut dengan istilah birrul walidain. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Mengapa? Mengapa kita sebagai seorang Islam yang baik harus berbakti kepada orang tua? Pertama, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan oleh Allah sendiri, berbakti kepada kedua orang tua itu dijadikan ketaatan nomor 2 bahkan setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dasar yang paling kuat, salah satunya di dalam Al-Quran, petikan Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidain. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan segala apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi, sebagai seorang muslim, taat kepada kedua orang tua bukan hanya etika kesopanan atau tradisi semata, tapi perintah langsung dari Tuhan kita yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah pun seperti itu. Dia menyuruh umatnya untuk mencintai, menghormati, dan mentaati orang tuanya, sebagaimana mereka juga mentaati Allah dan Rasulullah. Pernah salah seseorang di zaman Nabi bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati dan saya cintai di dunia ini? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu, barulah ayah. Begitu tingginya derajat seorang ibu dan juga ayah tentunya dalam Islam, di mana kita harus mencintai dan menyayangi mereka, mematuhi mereka juga. Kalau kita tilik ke belakang lagi, kita mundur sedikit. Mengapa sosok ibu bisa 3 tingkat atau 3 derajat lebih tinggi di atas ayah? Pertama, ibu adalah orang yang mengandung kita. Bayangkan, mengandung itu bukan perkara yang mudah. Dia bisa muntah-muntah, sakit dan semacamnya. Itu tidak sebentar. 9 bulan lamanya. Setelah mengandung, melahirkan. Melahirkan juga tidak mudah. Taruhannya nyawa, bisa meninggal, dan banyak orang yang meninggal ketika melahirkan. Kemudian setelah dilahirkan, dididik dari kecil sampai besar. Itu sungguh pekerjaan yang berat, tapi jika mampu dilakukan, sungguh mulia mereka. Maka betapa tidak beradabnya jika kita sebagai seorang anak tidak mau menghormati dan mentaati apa yang orang tua kita suruh, karena begitu besarnya perjuangan mereka untuk kita. Lalu bagaimana sih cara untuk berbuat baik kepada orang tua? Pertama, dengan cara menghormatinya. Kemudian mentaati apa yang dia suruh dan menjauhi apa yang dia larang selama itu sesuai dalam ajaran Islam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membantunya sebisa kita. Jika mungkin kita belum mampu membantunya secara keuangan atau ekonomi, maka kita bantu secara tenaga. Jika kita pun sulit membantu secara tenaga karena mungkin kita terlalu kecil, maka jangan buat masalah. Bantu dia dengan cara
dengan cara yang baik. Kalau misalnya kita seorang pelajar, belajarlah yang baik. Jangan aneh-aneh, jangan bermain dan nakal ketika di sekolah. Orang tua kita hanya ingin kita belajar dengan baik dan jadi anak yang bermanfaat di masa yang akan datang. Lalu kemudian, dengarkan apa yang dia sampaikan, patuhi dan jalankan. Karena orang tua tidak ada yang akan mencelakakan anaknya, tapi dia tentu akan sangat bahagia jika anaknya menuruti yang dia inginkan dan menjadi anak yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakatnya. Lalu, apa sih manfaat yang bisa kita terima jika kita mau berbakti atau berbuat baik pada orang tua? Pertama, kita akan mendapatkan ridho Allah. Jadi tidak perlu susah-susah jika ingin mendapatkan ridho Allah, dapatkan dulu ridho orang tua. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ridho Allah fi ridhol walidain, wasuktullah fi suktil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Jika tidak mau Allah murka kepada kita, maka jangan buat orang tua murka atau marah kepada kita. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 juga dijelaskan agar kita tidak membantah orang tua kita, tidak membentak. Jangankan membentak, menyebut kata saja itu sudah dihitung dosa besar bagi kita jika kita mengatakan itu kepada orang tua kita. Maka manfaat pertama adalah mendapat ridha Allah dan kemudian terhindar dari kemurkaan Allah. Kemudian dilapangkannya rezeki kita. Kalau kita seorang pelajar, dimudahkan kita dalam menerima ilmu karena doa yang sangat mustajab itu salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Jika ingin hidup kita dari kecil sampai besar mendapatkan keberkahan, maka raihlah keberkahan itu dari orang tua kita. Sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Dan juga jangan lupakan peran ayah yang sangat berjasa besar kepada kita karena dia mau susah payah mencari uang supaya anak-anaknya bisa makan, bisa sekolah, dan bisa sukses. Mungkin kita tidak bisa banyak membantu, tapi salah satu amal jariah seorang anak, doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Marilah kita berdoa untuk orang tua kita, baik dia masih hidup maupun sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selalu berbuat baiklah kepada orang tua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.